Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah Miba. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita berdoa bersama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang sumber bunyi. Kalian bisa membacanya di buku Sains 4A, halaman 6-7. Kita mulai dari pengertian sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar. Contohnya senar gitar yang dipetik, gendang yang ditabuh, dan selaput suara yang bergetar. Perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui benda padat. Nah, anak-anakku, silakan kalian di rumah mencoba menempelkan telinga di meja. Kemudian dengarkan ketukan tangan ibu atau ayah kalian pada meja tersebut. Kalian juga bisa mencoba dengan menggunakan permainan telepon kaleng. Saat kalian mendengarkan suara teman dengan jelas melalui kaleng, bahkan ketika kalian menempelkan telinga pada benang ketika dua teman kalian sedang berbicara, maka kalian akan tetap bisa mendengarkan percakapan kedua teman kalian. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui benda padat. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda cair. Sekarang Ustadzah tanya, apakah kalian pernah mendengarkan suara gemercik air? Nah, itulah contoh dari bunyi merambat melalui benda cair. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda gas. Nah, contohnya di sini adalah bunyi guruh atau suara petir dari luar yang terdengar sangat keras sekali. Nah, bagaimana yang terjadinya? Jadi ternyata guruh berasal dari tempat yang jauh. Bunyi guruh membuktikan bahwa bunyi juga dapat merambat melalui udara. Kemudian kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada dua. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Sedangkan yang kedua, bunyi dapat diserap. Oke. Nah, untuk bunyi dapat dipantulkan. Salah satu sifat bunyi adalah dapat dipantulkan. Ada 3 jenis bunyi pantul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini dihasilkan jika berdekatan dengan pemantul bunyi. Contohnya, pada saat kita berbicara di dalam ruang sempit dan tertutup. Yang kedua, gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang saling susul dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak jelas. Contohnya, ketika kita berbicara dalam ruangan yang besar seperti gudang kosong. Kemudian yang ketiga, gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli hilang. Gema terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul jauh. Contohnya, ketika kita berteriak-teriak di tebing. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat diserap. Nah, anak-anak, kalian perhatikan ya, jam beker ini berbunyi cukup keras. Apakah kalian dapat mendengarnya? Nah, sekarang kalau jam ini Ustadzah bungkus dengan busa, apakah suaranya masih terdengar? Ya, tentu tidak bisa. Kenapa? Inilah bukti bahwa bunyi dapat diserap. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Bahan peredam bunyi contohnya kapas, gabus, busa, dan serbuk kayu.
Nah, di mana ya kalian bisa melihat penggunaan peredam bunyi? Nah, misalnya saja saat kalian ada di studio musik, atau di dinding bioskop, atau di studio rekaman. Nah, biasanya peredam bunyi ini digunakan untuk menghindari dari tempat-tempat yang bising. Alhamdulillah, Ustadzah rasa pelajaran kali ini kita cukupkan dulu. Setelah kalian melihat video ini, Ustadzah harap kalian dapat memahami tentang sumber bunyi, perambatan bunyi, dan sifat-sifat bunyi. Setelah ini, kalian bisa latihan uji kompetensi melalui link Google Form yang Ustadzah kirimkan. Selamat belajar ya. Apabila kalian ingin bertanya kepada Ustadzah, silahkan tulis di kolom komentar atau wapri langsung Ustadzah Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.